Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini tim Jejak Malam Official berada di situ Sangyang, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, Kabupaten Majalengka. Situ ini situ alami ya mas, karena tepatnya di bawah Gunung Ciremai. Dan kali ini tim Jejak Malam Official ingin menguak sejarah dari situ ini dan kenapa kok dinamakan situ Sangyang. Mas Rudi, pertama kali kita sampai di sini, informasi apa yang Mas Rudi dapat dari penunggu di sini? Punya sejarah nggak ini? Tempat ini sangat bersejarah ya. Jadi sebenarnya ketika kita masuk dari sana masih jauh tadi. Pintu pertama. Ada gerbang tadi itu. Saya melihat ke arah sini itu seperti banyak lampu, banyak cahaya. Bahkan pas sebelum kita masuk, pas turun tadi masih di jalan di dalam mobil. Oh yang di situ. Itu kelihatan sampai ke sana. Ternyata memang bersumber dari sini. Jadi mungkin kalau dilihat di sini hanya hanya terlihat danau sama pohon-pohonan rimbun seperti itu ya. Saya nggak tahu di kamera terlihat atau tidak ini. Tapi di sini sebenarnya di alam mereka ini bukan hanya sekedar air atau sekedar kolam ya. Tapi ini seperti banyak sekali aktivitas dan memang di sini boleh saya katakan ini kerajaan. Jadi kalau kita lihat sejarah memang situ Sangyang ini tidak terlepas dari sejarah kerajaan Talaga Manggung. Talaga Manggung ini adalah kerajaan Talaga yang dipimpin oleh Sunan Talaga Manggung namanya. Sunan Talaga Manggung ini adalah keturunan daripada Raja Pajajaran atau Raja Galuh Kawali ya, yaitu Prabu Siliwangi. Nah, beliau ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu sebenarnya ada beberapa. Ini keberapa kalau keturunan keberapa? Dari keturunan Sunan Talaga Manggung ini adalah putra dari Prabu Darmasuci. Prabu Darmasuci ini adalah putra dari Gunung Picung, Sunan Gunung Picung, atau disebut juga dengan Prabu Gunung Picung. Terus Prabu Gunung Picung ini adalah anak dari Prabu Surya Dewata. Nah, Prabu Surya Dewata inilah yang sangat dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi sebenarnya. Tetapi ayahanda daripada Prabu Surya Dewata ini yang sering kali disebut dengan Maharaja Sunda, atau disebut sebenarnya nama beliau itu adalah Linggawisesi ya. Linggawisesa, Ajiguna Linggawisesa nama beliau. Ini adalah pendiri dari kerajaan Pajajaran atau Galuh Kawali. Galuh Kawali ini adalah yang disebut dengan kerajaan Pajajaran. Kenapa? Karena pusat pemerintahannya waktu itu atau ibu kota daripada kerajaan Galuh Kawali ini adalah di Pakuan. Bahkan kerajaan Pajajaran ini sampai menguasai daerah Sumatera bagian selatan. Jadi dataran Sumatera bagian selatan itu sempat dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Nah, dari runutan-runutan tadi itu adalah anak-anak daripada Prabu Siliwangi secara turun-temurun. Dan yang paling menarik sebenarnya begini, dari semua kerajaan yang berkaitan dengan Pajajaran itu semua tidak ada jejaknya. Iya. Kecuali satu, yaitu Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon itu sebenarnya termasuk daripada keturunan Prabu Siliwangi. Akan tetapi kita tahu kerajaan Sunda waktu itu, kerajaan Galuh Kawali itu
adalah coraknya Hindu-Buddha. Akan tetapi dari Sunan Talaga Manggung ini, beliau mempunyai seorang putra yang disebut dengan Sunan Parung. Sunan Parung inilah yang menyebarkan agama Islam di daerah sini. Nah, terus begini yang menarik ya. Tadi kenapa pas salah satu kru kita mendekati ikan, mau dipancing pakai batu sama saya tidak boleh. Nggak boleh. Karena saya melihat di situ mungkin memang terlihat seperti ikan, tapi di dimensi mereka itu berbeda. Lebih baik kita ke sini tidak buat tidak berbuat ulah lah. Ya. Kalau tadi saya sudah minta izin dan sama beliau diizinkan, kita buat melihat-lihat. Nah, sebenarnya dari kerajaan ini yang paling besar di pojok sebelah sana aja. Mungkin teman-teman nggak akan lihat karena gelap banget. Gelap banget. Terus sebelah sini juga ramai. Situ ya pokoknya, dari sini. Ya. Terus yang menarik gini, masyarakat sini sampai detik ini masih percaya bahwa ikan-ikan di sini adalah jelmaan daripada prajurit dari kerajaan Talaga Manggung. Oleh karena itu kalau ada ikan mati di sini, akan dikebumikan layaknya manusia. Dikubur gitu ya. Sama masyarakat di sini. Terus di sini kayak ikannya itu kayak ikan-ikan piharaan, jadi gede besar-besar gitu loh. Ya mungkin karena banyak pengunjung di sini ngasih ikan dan sebagainya ya. Tapi yang menarik begini, kita tahu bahwa ikan tuh ada ikan pemangsa. Predator seperti lele itu predator. Di sini ada lele banyak. Ada lele banyak. Tapi mereka hidup berdampingan dengan ikan-ikan lain. Bahkan anak-anak ikan lain yang masih kecil-kecil itu tidak dimakan sama mereka. Kalau biasanya kalau ikan di alam liar yang langsung berbeda dimakan ya, masih langsung dikonsumsi lah sama mereka. Ini tidak. Nah, saya melihat di sebelah sana seperti masih panjang sana ya. Terus di sana terlihat seperti masih ramai sekali. Kalau di sini agak-agak sepi, cuman kalau menurut saya dari penglihatan saya, bagian keraton yang paling besar dan banyak aktivitas itu sebelah sana. Jadi ini masih ruang lingkup satu kerajaan. Ini gitu sebenarnya kita lagi di halamannya. Oh ini? Ya. Kita ini persis dekat sekali. Ini dekat sekali. Mungkin kalau ini airnya banjir ya, air bisa sampai ke atas sana. Itu ya. Kita sekarang ini lagi berdiri salah satu di bagian setu seperti situ ya. Situ. Di bagian situ atau di bagian bendungan. Tapi ini bukan bendungan, ini danau. Alam yang memang, dan kita tahu di sini ketinggian dari permukaan laut itu 800 meter. Terdapat ada danau seperti ini. Jadi ini seperti Ranu Kumbolo. Nah ya, kalau di Jawa Timur di Malang itu di Malang ya. Ranu Kumbolo ya, teman-teman. Alami. Situ ini sama kayak Ranu Kumbolo. Ya. Kalau di Jawa Timur. Iya, kalau di Jawa Timur. Artinya maksudnya begini, sama-sama di dataran tinggi. Dan danau di dataran tinggi. Dan di ini ya, di lereng gunung ya. Ya. Terus tadi Mas, kan ada kerajaan katanya di alam lain itu. Ada sejarah nggak dari kerajaan ini? Pastinya kan mungkin histori lah, kalau nggak inilah. Tapi gini, kerajaan itu pada kenyataannya memang ada ya. Memang ada. Terus lalu kerajaan apa yang ada di sini? Nah itu maksudnya. Ini yang harus teman-teman sama Mas Bagus pun harus paham. Jadi kemungkinan besar kerajaan itu memang secara nyata sudah tidak ada. Tapi di sini semua aktivitas korin. Ini berarti korin. Jadi aktivitas jin yang menggambarkan bahwa masih ada kehidupan seperti dulu di area sini. Mengerti? Jadi bukan berarti kerajaan itu tiba-tiba hilang terus pindah alam seperti itu. Saya rasa ini yang harus kita luruskan ya. Kita tahu bahwa mungkin kalau Mas Bagus lihat dari sejarah kerajaan Talaga Manggung itu memang didirikannya sebelum abad ke-15, jadi menjelang abad ke-15. Jadi ini persis dengan, kalau saya perkirakan dengan sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon itu
pada tahun 1470-an mereka membangun Masjid Sang Cipta Rasa. Ya. Mungkin di sini pun sedang membangun keraton atau juga. kerajaan itu. Nah, lalu kalau misal ini kerajaan Talaga Manggung ini sebelum abad ke-15 itu didirikan sama Sunan Talaga Manggung, artinya memang usianya hampir sepadan dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Benar nggak? Iya, benar. Nah, hanya saja kalau kita sebenarnya bicara Keraton Kasepuhan Cirebon sama bicara tentang kerajaan Talaga Manggung ini masih satu rumpun, satu saudara. Kenapa? Sama turunan daripada Prabu Siliwangi, ya. Sama-sama turunan dari kerajaan Galuh Kawali atau kerajaan Pajajaran, seperti itu. Hanya saja kalau kerajaan Pajajaran itu jauh lebih tua, karena kerajaan Pajajaran itu didirikan tahun 1932 sampai 1579. Jadi 932 ke 1579 ini jauh. Berabad-abad ya. Iya, berabad-abad. Sedangkan kalau kerajaan Talaga Manggung ini setelah berdiri, sayangnya beliau memang dalam sejarah dikhianati oleh menantunya sendiri. Yang ini Ya. sejarah dari Ya. sininya. Makanya nggak seperti Cirebon lah, ada masih fisiknya. Yang disebut dengan Pangeran Palembang itu menantu beliau. Akhirnya karena dikhianati itulah kerajaan ini pun runtuh seperti itu. Jadi kalau kerajaan Pajajaran itu sangat panjang ya, berabad-abad. Kerajaan ini instan sebentar gitu ya. Jadi seumuran dengan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kalau Keraton Kasepuhan Cirebon sampai sekarang masih berdiri. Masih berdiri ya, Mas. Kalau untuk waktu, Mas, waktunya ini kan tadi kan sebelum abad 15 dan runtuh secara instan karena ada pemberontakan itu kan. Itu berapa tahun? Maksudnya itu saat kerajaan ini berdiri, kemudian sampai runtuhnya itu kerajaan ini kurang dari 100 tahun berdirinya. Kurang dari 100 tahun. Makanya kalau kita perkirakan ini berdirinya hampir berdiri sampai hancurnya itu persis dengan keruntuhan daripada kerajaan Pajajaran. Oh, hampir sama. Kerajaan Pajajaran runtuhnya itu kan 1579. Iya. Tapi sampai detik ini di mana letak keraton itu belum ada yang menemukan. Seperti itu. Termasuk ini. Berarti sama-sama hampir bersamaan runtuhnya dan nggak ada fisiknya nggak gitu. Ada fisiknya. Secara ininya. Ini pun sama seperti itu. Kita hanya melihat hanya melihat beberapa peninggalan saja. Tapi letak daripada keraton itu di mana? Kita tidak tahu. Kalau peninggalan pusaka dan sebagainya, saya rasa sampai sekarang pun masih ada. Dan di sini ada pusakanya, Mas. Masih ada? Masih ada. Banyak nggak? Banyak atau kalau banyaknya yang jelas ada mungkin ya? Ada dan bermacam-macam. Banyak berarti. Berarti memang beralih ya. Jadi mungkin ya. Secara runtuhnya kan nggak ada. Harusnya kan ada. Kalau runtuh itu teman-teman, ada puing-puing kayak Majapahit seperti itu. Anehnya itu begini, kalau kerajaan itu runtuh, itu pasti meninggalkan jejak. Iya, jejak-jejak itu. Nah, sementara hingga saat sekarang ini peninggalan daripada kerajaan Pajajaran contohnya, ini hanya pusakanya. Iya. Tapi letaknya di mana? Betul. Terus prasasti paling seperti itu, tidak jauh dari terus. Petilasan sudah. Tapi kalau kerajaan Majapahit kemarin belum lama pun ditemukan lagi kan? Iya, ditemukan bukti-buktinya bahwa ada. Tapi bukan berarti bahwa kerajaan Pajajaran itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Iya. Kalau saya tidak mempercayai itu, ya. Karena apa? Karena yang saya lihat pun di sini sekarang yang saya lihat, memang tadi saya benarkan bahwa di sini ada kerajaan. Tapi ini semua aktivitas dari korin-korin orang-orang masa itu yang melambangkan bahwa aktivitas mereka, terus bentuknya sampai rumah dan sebagainya itu kalau kita lihat pakai
batin, itu memang masih melambangkan atau masih menggambarkan kegiatan mereka masa lalu dulu ya, pada waktu itu. Seperti itu. Jadi ini kalau kaitannya dengan apa ya, jin ya. Kalau di dataran ini kita kan di dataran tinggi nih. Ini 800 meter di atas permukaan laut. Di dataran tinggi. Di sini korin-korin. Apakah ada jin-jin lain yang bukan korin? Kalau jin itu di semua tempat lah, saya rasa jin itu hampir ada lah ya. Seperti kita pas waktu baru masuk tadi, ada pohon. Iya, pohon besar banget itu. Di situ pun tadi ada jin di situ. Itu korin atau? Bukan korin. Nah, tapi kenapa bentuk beringin itu seperti itu? Kalau saya sebut itu termasuk dalam kategori beringin. Itu kategori beringin yang mempunyai akar tentakel atau akar-akar yang bisa mengikat gitu. Jadi dia membelit ke tubuhnya, dia memakan batang utamanya sampai akhirnya tumbuhlah dia menopang dari akar-akar yang baru. Jadi dia yang aslinya patah gitu loh. Seolah-olah begini ya tadi. Itu terjadi bukan karena keanehan faktor X bukan ya. Alam, itu biasa alam seperti itu. Mas, kita duduk aja dulu Mas. Ayo Mas. Karena kita capek berdiri teman-teman. Kita duduk aja. Sini aja. Tadi kan di sini tuh dulu kerajaan di sini tuh masih keturunan dari Prabu Siliwangi ya. Bisa dijelasin buat teman-teman biar nggak ada salah paham tentang Prabu Siliwangi itu sendiri Mas, atau enggak cerita dari Pajajaran. Sebenarnya Prabu Siliwangi itu tidak hanya satu ya. Saya bicara sebelum ada Pajajaran dulu ya, dalam sejarah. Jadi sebelum ada kerajaan Pajajaran itu, dulu tanah Sunda itu dikuasai oleh kebataraan. Yang pernah berkuasa itu adalah kebataraan Galunggung. Kebataraan Galunggung itu tahun 670 sampai 702 Masehi. Nah, kebataraan ini, kalau kerajaan itu kan memerintah dan sebagainya ya. Tapi kalau kebataraan itu mereka fokus kepada dunia supranatural. Religi, kebatinan, kereligian ya. Kesaktian. Oh, gitu. Tapi mereka pun berperan sebagai raja. Nah, dulu yang pernah berkuasa salah satunya pendirinya adalah Batara Semplak Wajah namanya. Begitu beliau nggak ada, diganti sama Batara Kuncung Putih. Terus sampai Batara Hyang namanya. Batara Hyang. Prabu Siliwangi sendiri itu adalah turunan daripada para Batara tadi. Oh gitu. Jadi yang Batara sampai Batara yang itu satu keturunan masiannya. Masih satu keturunan. Nah, terus Prabu Siliwangi mendirikanlah kerajaan Sunda, yaitu Galuh. Sunda Galuh ya. Makanya disebut Maharaja Sunda atau Maharaja Diraja kalau di sini. Yaitu Prabu Siliwangi Ajiguna Linggawisesa. Siliwangi pertama, Prabu Siliwangi pertama ya. Itu pendiri daripada kerajaan Galuh itu. Ya. Lalu terus sampai akhirnya ke Prabu Brahma Suci. Prabu Brahma Suci ini hidupnya itu sekitar 1230 sampai 1340-an. Nah, tapi yang menarik di sini adalah Prabu Surya Dewata yang pernah meramalkan. Iya ya, ada meramalkan bahwa akan datang orang asing yang akan merusak tatanan kerajaan, yaitu VOC ya. Nah, di situ. Jadi sebenarnya Prabu Siliwangi itu nggak cuma satu, Mas Bagus. Berarti ada banyak. Ya, tapi yang bisa dikatakan kesohor, terkenal lah, yaitu Prabu Surya Dewata itu. Oh, Prabu Surya Dewata. Iya. Beliau selalu ditokohkan dengan, kalau digambarkan dengan tokoh yang gagah.
di sampingnya itu dengan macan. Ya. Terus Mas, kalau yang di sini ini apakah Mas, kalau tadi kan turunan dari Prabu Siliwangi, tepatnya Prabu Siliwangi ke berapa? Atau yang tadi bukan? Kalau yang mendirikan di sini? Ini putra. Oh maaf, tadi salah sebut ya, yaitu Prabu Darmasuci. Prabu Darmasuci ini punya anak, yaitu Talaga Manggung namanya. Talaga Manggung. Atau dikenal dengan Sunan Talaga Manggung. Nah itulah yang mendirikan kerajaan di sini, yaitu Kerajaan Talaga Manggung. Cuman beliau punya anak perempuan, terus dinikahkan sama namanya itu Palembang Gunung. Jadi dia diangkat menjadi seorang patih, hingga akhirnya dia berambisi untuk menjadi seorang raja. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh mertuanya sendiri. Nah semacam itulah ceritanya kurang lebih. Kalau di sini sama Cirebon Mas, satu bapak atau beda ini? Apanya? Talaga Manggung sama kan sama-sama dari Surya Dewata. Sama-sama dari Surya Dewata ya. Sama. Oh gitu. Oke. Terus tadi kan kalau sudah diceritain masalah Siliwangi Mas. Sekarang kerajaan ini sendiri. Kerajaan ini kan sekarang kan nggak ada fisiknya. Yeah. Tapi masih ada jejak-jejak seperti pusaka dan mungkin kayak apa itu tadi itu tempat petilasan seperti itu. Kalau di sini nih pusaka yang paling apa ya, paling kuat lah maksudnya ya. Kalau di sini karena terlalu jumlahnya nggak cuma satu, saya nggak mengatakan banyak juga karena nggak bisa saya hitung. Di sini yang saya hanya bisa merasakan bahwa di sini ada pusaka gitu saja, dan energinya macam-macam, artinya kan lebih daripada satu. Nah, terkait di situ apa bagusnya yang mana saya tidak tahu. Nah, tapi nanti saya coba buat meminta kepada beliau, kalau misal diizinkan, insya Allah nanti kita dapat kenang-kenangan gitu. Bolehlah, semoga saja kita dapat oleh-oleh dari sini sebagai kenang-kenangan kita pernah ke sini. Terus tadi beliau yang dimaksud siapa Mas, kalau boleh kita tahu nih teman-teman, karena dari pertama kan kita beliau yang saya maksud adalah Sunan Talaga Manggung. Oh langsung dari Sunan Talaga Manggung. Jadi yang pertama kita datang terus Mas Rudi kan minta izin dulu, itu langsung dari beliau juga langsung. Sama beliau diizinkan ya sudah. Hanya saja kita tidak boleh mengganggu ikan-ikan yang ada di sini. Oh pesannya itu ya. Makanya tadi nggak boleh ini. Nggak boleh. Saya khawatir niatnya siapa Mas Hadi itu mancing supaya kumpul, tapi nanti malah menimbulkan masalah yang berbeda. Cuci muka di sini.
hidup. Airnya itu nggak dingin banget kayak di di pegunungan itu. Airnya itu loh nggak terlalu dingin tapi seger gitu. Mantap. Airnya nggak, biasanya kan dingin banget kan, nggak terlalu dingin. Danang Tuh ikannya. Ya. udah Pas aduh.